Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan Impling Channel. Semoga yang menyaksikan video ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang, banyak rezeki, dan sukses dalam segala hal. Amin. Kali ini saya ingin meneruskan pembahasan tentang trafo. Kali ini saya ingin membahas tentang bagian-bagian dari transformator atau trafo tersebut. Nah, bagaimana dan apa aja bagian-bagian dari trafo tersebut? Saksikan video ini, jangan di skip, biar nggak gagal paham. Selamat menyaksikan. Sebelum dimulai pembahasan ini, yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, kita mulai pembahasannya. Bagian trafo yang pertama adalah inti besi atau biasa kita sebut kern. Nah, ini inti besi. Nah, untuk model-model kern ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, kern ini sebagai inti besi. Nah, di samping kern ini, bagian trafo yang kedua adalah koker. Ini koker. Koker ini ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari kertas, ada juga yang terbuat dari pertinak, dan ada juga yang terbuat dari fiber. Nah, koker ini berfungsi sebagai tempat atau wadah kumparan untuk membatasi atau supaya tidak kontak secara langsung dengan inti besinya. Ini adalah fungsi koker. Bisa disebut koker ini bisa disebut rumah ya, rumah atau tempat kumparan di saat kita gulung trafo. Nah, untuk koker ini juga bermacam-macam tergantung dengan ukurannya dari inti besinya atau kern yang kita pakai. Ada yang ukuran 57, ada yang 44, seperti itu. Ada yang 51 sesuai dengan kern yang kita pakai. Terus bagian trafo yang nomor 3 itu adalah kumparan atau coil. Nah, kumparan ini ada primer dan ada sekunder. Nah, kumparan ini ada dua sistem cara gulungnya, yaitu sistem terpisah seperti ini yang di video ini. Ini sistem terpisah. Antara primer dan sekunder itu terpisah. Nah, terus ada pula sistem gulung secara auto, auto trafo ya. Kalau auto trafo itu antara primer dan sekunder itu tidak terputus. Jadi antara primer dan sekunder itu terhubung secara langsung, tidak terpisah. Nah, kalau di video ini antara primer dan sekunder itu terpisah. Jadi sistem gulungnya itu terpisah seperti ini. Ini skemanya seperti ini. Antara primer dan sekunder itu terpisah. Jadi ada yang terpisah dan ada yang langsung. Untuk kuilnya ya, antara primer dan sekunder. Jadi cara sistem gulungnya itu ada dua sistem untuk transformer atau trafo, yaitu primer sekunder itu terpisah dan ada juga yang terhubung jadi satu atau kita sebut sebagai auto trafo. Nah, kalau auto trafo primer sekundernya seperti ini. Jadi antara primer dan sekunder itu nyambung jadi satu. Jadi kalau kita tester ya, kita pakai alat ukur ohmmeter multitester, itu antara primer dan sekunder itu ada hubungan. Ini biasa kita sebut dengan
auto trafo atau trafo otomatis, seperti itu. Nah, kumparan ini pula yang membedakan trafo tersebut, trafo step down atau trafo step up. Jadi kalau trafo step up itu kumparan primer itu lebih sedikit daripada kumparan sekundernya. Kalau trafo step down itu kumparan primernya itu lebih banyak dibanding dengan kumparan sekundernya. Ini sudah saya bahas di video terdahulu. Bagian trafo selanjutnya adalah plat penjepit. Ya, plat penjepit ini sebagai sasis atau sebagai kaki trafo. Nah, plat penjepit ini ada beberapa fungsi ya, yaitu yang pertama itu berfungsi sebagai menjepit untuk mengencangkan kern supaya tidak bergetar di saat buat running atau saat buat kerja. Terus di samping itu juga sebagai kaki trafo. Jadi di samping untuk mengikat kern atau inti besinya, itu juga bisa sebagai kaki ya, sebagai kaki trafo untuk mengaitkan trafo ini atau menempatkan trafo ini ke tempatnya. Jadi bisa dibaut kalau ada kakinya, seperti itu. Bagian trafo selanjutnya adalah terminal trafo. Terminal trafo ini berfungsi untuk menyambungkan kabel input dengan kumparan trafo, entah itu kumparan primer, entah itu kumparan sekundernya, sehingga kabel power tersebut bisa menyambung dengan kumparan trafo. Terminal trafo ini apabila trafonya kecil boleh pakai, boleh tidak. Kalau tidak pakai terminal itu boleh pakai kabel, disambung kabel, tapi ingat apabila ada kabel yang tidak terpakai harus diisolasi, takutnya short dengan yang lain. Tapi untuk lebih amannya kita menggunakan terminal trafo sehingga aman. Nah, tidak lupa bagian trafo yang lainnya itu adalah baut pengikat, yaitu untuk mengikat platnya, ini bautnya. Nah, untuk terminal itu juga menggunakan baut. Jadi bagian trafo yang satu ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu baut. Cukup sekian video kali ini, masih banyak pembahasan tentang trafo yang belum dibahas, yaitu bagaimana cara bongkar saat mau gulung ulang, bagaimana cara gulung ulangnya, bagaimana cara merubah voltasenya, apa aja rumus-rumusnya. Nah, itu belum dibahas, insya Allah di lain waktu kita bahas. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila suka dengan video ini silahkan like, comment, share, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.